Hai, halo guys, apa kabar? Balik lagi sama gua Nesa Smita, dan kali ini kita ada barang baru lagi. Ini kita kedatangan Balmer, oke? Kita review ya, kita buka dan kita lihat isinya kayak apa. So guys, kita buka aja. Ini Balmernya. Sama kayak yang kemarin-kemarin, box coklat, dan dengan dalamnya kayak gini juga, sama eksklusif ya. So ini dia detailnya ya. Oke guys, ini Balmernya ya, kita unboxing. Ini masih sama kayak kemarin, case nya sama, yang dari paper di luarnya dan dari dalamnya ada lagi. Ini dia, sama kayak kemarin tuh. Ini dia unitnya kayak gini. Ini rose gold ya guys ya. Ini skema warnanya rose gold. Jadi kayak kalau Rolex itu dia yang GMT Master 2 yang root beer ya. Ini kalau modelnya model Submariner. Tapi kalau color scheme-nya dia root beer ya. Artinya rose gold sama silver gitu ya. Nah, ini kita bongkar dulu. Ini masih ada pakai plastik-plastiknya nih. Kita maaf, kita buka plastiknya. Jadi sebenarnya ini gua penasaran guys, gua beli ini tuh karena penasaran ya. Ini kalau misalkan warna-warna silver gitu, kan kulit gue ini agak-agak gelap ya, gelap gitu ya. Jadi kalau misalkan yang silver doang itu kayak terlalu numpang gitu, terlalu bling-bling nggak jelas. Tapi kalau ini kan ada rose goldnya. Rose gold itu kan deket-deket ke warna kulit gitu ya. Jadi gua rasa sih bakal lebih cocok kalau misalkan yang kulitnya agak gelap kayak gue nih, pakai, kalau baik lagi kalau misalkan kulit yang agak gelap kayak gue ini pakainya yang rose gold gitu ya. Jadinya ada deket-deket ke warna kulit gitu ya. Tuh logo Balmernya di sini. Ini unitnya kayak begini, Balmer Sapphire, color scheme-nya root beer ya, dan braceletnya oyster, stylenya oyster ya, tapi ininya tetap dia pakai yang style Balmer kayak gini, yang clasp-nya kayak gini, bukan yang clasp yang kayak Rolex gitu ya, kayak gini tuh, clasp-nya yang masih pakai begini, jadi masih mempertahankan bahwa ini adalah Balmer, bukan Rolex KW gitu ya. Nah, gini nih, kita lap-lap dulu kali ya. Paket penjualan ini cuma ada ini doang ya, ada ini kotak sama kartu garansi sama manual ini gitu. Ada lagi, beda silik aja ya. Ini manual tuh Balmer ya, kayak gini lah biasa. Baikin lagi. Nah, ini dia unitnya. Kita lihat tuh, Sapphire ya, cakep ya. Ininya rose gold, hampir ke coklat ya. Jadi enak buat kulit cowok, kayak dekat-dekat ke kulit gitu, lebih mantep gitu ya. Ini ukurannya 40 mm ya, 40/41 deh. Oke, nanti kita bikin measurementnya juga. Sekarang kita lihat, ini karena baru, kita harus kecilin dulu. Dia pakainya dia pakai push pin kayak gitu tuh, nggak screw. Belakangnya belum dikletek juga, ini kita kletek.
kita lihat ini tuh. Kita lihat ada kaliber 2115, dia pakai kaliber Miyota D115, all stainless steel, water resistance-nya 5 atm, Balmer Sapphire 7918 gitu ya. Tulisannya begitu. Tuh. Ini 2115, jadi kalau misalkan rusak, ini gantinya gampang ya, murah juga. Berapa? 30 ribuan apa ya? 30 ribuan kalau nggak salah sih, 30 ribuan. Jadi kalau misalkan rusak ya nggak perlu susah-susah, nggak perlu mahal-mahal. Gue bisa benerin sendiri. Oh ini dia ininya back case-nya dia screw down. Jadi kalian bakal butuh kalau misalkan kalian suka jam, mungkin kalian butuh perangkat kayak gini kali ya. Nih seenggaknya belilah yang kayak gini. Gue juga beli yang murah sih sebenarnya. Nanti kepake buat bongkar-bongkar gitu, buat ganti baterai gitu ya. Tapi kalau kalian nggak mau melakukan ini sendiri juga, ya kalian tinggal ke toko jam aja, ke tukang jam gitu ya. Nah, kayak ini gue bakal kecilin karena dia push pin, jadinya nanti pakai ini. Kita ngecilin pakai ini tar. Nah, kayak gini, di ini set, nanti push pinnya dikeluarin gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu ini. Crown-nya ada logonya di situ. Tuh, Balmer B ya. Ini screw down juga. Mau kalian benerin jamnya atau misalkan ganti tanggal, benerin tanggal, ini diputar dulu gitu ya. Tuh. Nah, baru bisa, setelah ini baru bisa ditarik. Tarik satu buat ke atas, ke bawah ya. Ke bawah buat benerin tanggalnya, ke bawah. Tuh. Kalau ke atasnya nggak berfungsi apa-apa. Tapi kalau ditarik lagi, posisi berikutnya ke atas buat benerin menitnya ya, gitu ya. Ya kayak gitu. Nanti dia hidup lagi. Ini bezelnya, kita coba bezelnya. Kalau ada lateralnya, dia ada ya, nggak terlalu, ada sedikit atas bawah kiri kanannya. Kalau bounciness-nya ada dia tapi sedikit. Ini bezelnya dia dari keramik ya guys. Ininya bisa alignment-nya, kita cek alignment-nya apakah dia bisa lurus. Kurang lurus sedikit ya, agak mengkong sedikit tuh, nggak begitu lurus. Jadi kita sekarang bakal kecilin dulu rantainya biar bisa dipakai. Biar kelihatan kalau misalkan ini dipakai kayak gimana. Ini beratnya jelas berat yang pakai desain ya. Karena dia otomatis gitu ya. Berat yang ini. Ini kalau side to side kayak gini. Nah, ukurannya hampir sama. Mungkin sama ya, 40 mm-an gitu. Nanti kita coba ukur. Karena memang dia juga ngikut Rolex gitu ya. Dia acuannya Rolex gitu ya. Homage. Jadi ini homage-nya Rolex Submariner, tapi kalau color scheme-nya dia ngikut ke root beer gitu, ke GMT Master 2 itu ya. Jadi kenapa gue beli yang ini, karena unik aja gitu ya. Jadi nggak terlalu plak sama Rolex. Balmer ini ada yang hitam gitu, color scheme-nya ini hitam semua dan putih gitu, hitam putih sama ininya silver gitu. Itu kayak Submariner banget gitu ya, yang hitam silver gitu. Oke, kita sekarang bedanya kalau misalkan ini pakai screw pin, kalau ini pakai push pin. Jadi kita harus pakai alat lagi, dan alatnya itu adalah seperti ini buat ngedorong pinnya ya. Yang kayak gini-gini, nanti dibuka
ini terus didorong sama ini gitu. Kita kecilin aja. Pertama harus lihat ininya dulu ya. Ada di sini ada arrow biasanya, ada petunjuk kemana gitu ya. Nah ini petunjuknya dia dari sini ke sana. Jadi kita nusuknya dari sebelah sini gitu loh. Nah udah masuk lubang, terusin diputar lagi. Nah gitu ya, udah masuk tuh. Jadi si pinnya ini keluar. Tuh. Ada kan? Gimana? Oh ini nih. Tuh keluar dia pinnya. Nah ini kita balik lagi. Kita ini dicabut aja. Dan ini nggak terlalu susah ya guys ya. Bagusnya tuh dia nggak susah banget tuh. Jadi tinggal dicolok dikit udah bisa screw pinnya push pinnya dia keluar gitu loh. Terus ya, nah jadi ini kita lepas juga yang ini. Tuh ya. Nah, ini bisa dilepas. Taruh sini. Ini taruh sini. Set. Nah, ini pasnya begini. Kita harus pastikan bahwa nanti kita nguranginnya nggak terlalu banyak atau terlalu sedikit ya. Kayak gitu ya. Nah, kita masukin lagi guys. Ini udah masuk lagi. Jadi sekarang udah bisa kita pakai ya. Nah, ini udah bisa kita pakai nih. Tuh. Masih agak longgar sedikit, tapi nggak apa-apa, harus ada jarak di sini biar nggak terlalu kenceng ya. Jadi tidak mengganggu peredaran darah gitu ya. Kayak gini. Agak longgar dikit, nggak apa-apa. Tuh, jadi kayak gini. Kita ini dulu kali bersihin dulu. Jadi begini nih, ini tuh tampakannya kalau dipakai begini. Jadi buat yang yang kulit gelap lebih cocok, kayak lebih masuk ya. Tuh, kita jauh-jauh gitu. Dan ini bezelnya dia tadi 72 klik ya guys ya. Cuma satu arah, nggak bisa ke sini. Cuma ke sana aja. So this is it. Lumayan ya. Jadi clasp-nya juga ini nyaman, di bawahnya sini nyaman, nggak ada rasa-rasa sakit gitu ya. Asik sih. Tuh. Ya sih guys, bongkar dulu sebentar ini, lihat mesinnya. Kalian butuh beginian ya untuk bongkar yang screw down tuh. Harus hati-hati ya, jangan sampai gores-gores. Biar nggak gores-gores tuh harus hati-hati.
bongkar lagi ya, gitu. Ini baru diputar. Putar gitu ya. Tadi sekalian coba benerin alignmentnya ya. Ini Miyota 2115 ya. Kayak gitu. Gimana sih? Nah, gitulah. Ini tadi ini kebuka, ini udah gue benerin tadi alignmentnya. Kita tutup lagi. Udah, nah itu udah kenceng, ini udah oke. Ini screw lagi, di screw lagi, gitu ya. Tuh, ini kalau tadi kan agak miring ya, nggak dapet. Nah sekarang udah dapet. Oke, lanjut. Gua kurangin tadi ya, yang atas 1, yang bawahnya 2. Ini dia masih nyisa 1 jari gitu ya, masih agak-agak longgar gitu ya. Nih, dia agak-agak longgar. Jadi ya itu bedanya. Itu bedanya yang mahal sama yang ini gitu loh. Braceletnya beda. Kenapa? Terus bang, kenapa nggak kurangin 1 lagi aja? Ini tuh udah pas ya, ini udah di sini. Jadi kalau gua kurangin lagi di sini, itu nggak bisa karena udah habis. Ininya udah habis tuh, nggak ada yang bisa dikurangi lagi. Ini end-link ke clasp-nya, dan di sini nggak bisa dikurangi lagi. Kalau di sini ada lagi, ya baru gue bisa kurangin lagi. Nah kalau misalkan bracelet yang Pagani Design itu, yang ini juga bisa dikurangin lagi gitu loh. Bedanya itu sih. Kritik dari gua mungkin itu ya. Buat tangan gua yang 16 cm ini diameternya, ini kurang bisa diterima. Jadi kalau misalkan ini udah maksimal, udah kayak gini aja longgar. Kecuali kalau misalkan mau bongkar 1 link di sini. Kayak yang Fortuner itu gue bongkar 1 link lagi. Tapi ya emang ngebongkar ininya, ngebongkar chainnya ini 1 gitu loh, dirusak. Kalau ini gue sayang kalau mau dirusak gitu loh. Kalau ini, jadi untuk sementara kita biarin aja ya seperti ini. Nanti kalau misalkan gue kesel-kesel, gue ganti braceletnya paling kayak gitu. Oke. Ini kayaknya masih cocok juga kalau misalkan pakai strap warna hitam ya, masih nyambung juga sih. Nah ini dia penampakannya guys ya. Ini gua ganti strapnya pakai yang rubber gitu, jadi kayak gini ya. Ini gua suka aja. Kenapa? Karena kalau yang braceletnya seperti yang gua tunjukin tadi kayak gitu. Jadi kalau yang murah itu dia di bagian sininya ya, karena gua ini apa ya, kecil pergelangan tangannya, jadi selalu dan nggak simetris gitu ya. Jadi ini lebih gede, lebih panjang yang sebelah sini, kemudian yang sebelah sininya itu lebih pendek. Jadi gue selalu ngambil banyak yang di sebelah sini gitu loh. Nah kalau misalkan yang murah-murah, yang di bawah 1 juta, biasanya sebelah sininya itu dia nggak bisa dipendekin lagi gitu. Kalau misalkan Pagani Design, gue suka banget Pagani Design. Kenapa? Karena itu salah satunya adalah si braceletnya bisa dipendekin, jadi sesuai dengan tangan gue gitu ya. Jadi sesuai dengan tangan gua gitu loh, kayak gini.
jadi pas di tengah gitu. Kalau misalkan yang murah-murah pasti di sebelah sini gitu jatuhnya, si ininya pasti jatuhnya di sebelah sini gitu. Nah ini dia guys, ini salah satu bentukannya ya, bisa diganti pakai kayak gini ataupun pakai yang strap NATO ataupun Zulu ya. Nah, dan guys ini cepet banget gitu, kalau gue suka banget yang quick release kayak gini tuh. Kalau misalkan strapnya quick release itu kayak gini tuh, tinggal di gini dan it's done gitu loh. Kemudian kalau misalkan kita pasang lagi juga nggak susah gitu loh, tinggal masukin seperti ini mana terus masukin dan selesai gitu loh tuh. Dan ini juga mengurangi potensi kerusakan ya. Kalau misalkan pakai yang spring barnya yang biasa ya nggak quick release, itu kita ngambil di sini wok gitu di sebelah sininya nih, dan itu potensi apa ya, gores gitu, rusak gitu di sebelah sini di lugnya, dan itu nggak asik banget menurut gua gitu. Jadi gua prefer yang quick release kalau sekarang. Oke, itu dia. Dan yang quick release itu macam-macam sekarang ya, ada yang kulit, ada yang rubber juga kayak gini, udah banyak lah sekarang. Oke, balik nih, nah kayak gini. Kayak ini salah satu rekomendasi gua yang buat jam tangan awet murah tapi bagus ya. Ini udah kebukti, gua juga udah pakai berenang dan it's fine, dan memang tidak ada masalah ya. Kayak gitu guys, tidak ada masalah dia. Oke. Nah, kayak gini nih kalau pakai jadinya begini itu. Atau kalian bisa juga pakai yang Zulu atau NATO strap ya. Gua ada kebetulan Zulu strapnya. Zulu strapnya kayak gini yang hitam oranye gua punyanya ya. Ini kayak gini, kalau misalkan mau dicoba kayak gini. Kita coba ya. Ini kita lepas dulu. Dua-duanya lepas. Kemudian ini gue udah simpan di sini si spring barnya tuh. Jadi gue selalu siapin strap ya guys ya. Ini tinggal lap gitu, bentar tuh. Ini juga tinggal masukin. Tuh, gini udah dimasukin kayak gini, tinggal ininya dimasukin. Tuh, tinggal ini kita masukin ya. Ini masukin ke sini. Ini atasnya guys. Tarik, masukin ke bawah sini. Nah, terus kita tinggal masukin ke sini. Yang selesai. Gitu loh. Nah, ini udah jadinya pakai Zulu strap gitu ya. Tinggal disesuaikan lagi. Nah, ini disesuaikan. Nah, itu udah tuh selesai. Jadinya kayak gini tuh. Ini lebih image-nya lebih sporty lagi gitu loh. Belum lagi nanti kalau misalkan pakai NATO agak clean, agak neat dia kalau pakai NATO gitu ya. But anyway, kalian yang pilih, you choose guys.
mau pilih pakai Zulu, pakai NATO, atau pakai rubber, pakai braceletnya. Kalau misalkan kalian pakai tangannya gede gitu ya, nggak masalah pakai yang braceletnya gitu, bracelet bawaannya gitu. Dan gua senangnya sekali lagi kalau misalkan yang warna chrome kayak gini, warna stainless steel kayak gini, asli gini, itu kalau baret-baret kita bisa poles gitu. Kita bisa poles pakai metal polish, as easy as that. Gosok sampai materialnya halus lagi, sampai permukaannya halus lagi, sampai kinclong lagi gitu ya. Jamin bahwa ini bakal lebih tahan lama gitu. So this is it. Ini balmernya. Keputusannya terserah sama kalian ya. Kalau dari gua ini rekomendasi ya. Buat harga di bawah 1 juta, udah full stainless steel. Terus kemudian kalaupun rusak nanti perbaikannya gampang gitu loh. Terus murah juga mesinnya. Ada banyak spare partnya gitu loh. Kalau misalkan gua pengalaman sama Casio yang dua mesin itu, yang mesinnya ganda, itu nggak ada replacementnya buat mesinnya gitu. Jadi kalau udah rusak ya rusak, udah dibuang. Mau gimana lagi gitu loh. Ini gua ada 2 sebenarnya. Ini Casio dan mungkin gua aja ya, tapi ini gua susah nyari partsnya. Ini mesinnya, ininya kurang asik nih ininya. Ini udah benar. Tapi kalau yang ini yang Forester ini gue bongkar karena yang analognya yang mati gitu loh. Analognya mati ya sudah. Nih guys, itu dia, that's it. Nah guys, gua sekarang ini lebih sering bawa jam tangan gue tuh pakai pouch kayak gini ya. Jadi lebih ringan aja. Ini bisa dibawa ke kantong, pakai kantong gitu. Jadinya kayak gini. Ini tuh dimasukin kayak gini. Ada pakai pembersihnya di sini. Dan jadinya simple aja gitu. Jadi dimasukin tas, nggak takut kegores-gores gitu ya. Oke guys, itu bahasanya dari gue tentang jam tangan Balmer ini. Ini worth it ya. Ini kalau misalkan jamnya rusak bisa diganti, murah mesinnya. Dan ininya dijamin tahan lama, case-nya stainless steel 304. Ininya udah keramik, ininya udah safir. So, gua rasa ini masih worth it ya. Worth it banget, masih untuk kalian beli, untuk kalian koleksi. Kenapa? Karena dia bakal tahan lama gitu ya. Terus dia juga harganya nggak terlalu mahal, di bawah 1 juta gitu ya. Ini gue dapat di 785 apa ya, sekitar segituan, 780-an sekian, segituan. Pokoknya gue beli di reseller ini. Kenapa? Karena kalau di official store-nya masih 900 gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian beli di reseller bisa lebih murah gitu ya. Ini gue dapatnya di 785-an gitu ya. Atau mungkin kalian bisa coba cek online, tapi bukan di e-commerce-nya. Kayak misalkan mungkin Liga Arloji gitu ya. Kalian cek coba di webnya Liga Arloji gitu ya. Coba di situ ada perbedaan harga apa enggak gitu ya. Dilihat aja, dicek gitu. Jadi terus kalian tentukan belinya mau yang mana gitu. Oke. Hai guys, itu dia dari gua. Gua harap kalian bisa like, subscribe, share, dan do whatever you like. You know, support me, okay? Selalu support gue, subscribe. Okay, so gue pamit, see ya.